Halo, kembali lagi dengan saya Giri dari channel by Giri. Dan hari ini kita udah masuk ke chapter 11 ya dari Giri's Art of Accounting Basics, di mana chapter kali ini judulnya adalah dasar dari laporan posisi keuangan ya teman-teman ya. Oke, apa itu laporan posisi keuangan teman-teman ya? Laporan posisi keuangan atau biasanya juga disebut sebagai neraca ya, adalah laporan keuangan yang menunjukkan keadaan keuangan ya berdasar sebuah entitas berdasarkan aset, liabilitas, dan ekuitas miliknya. Nah, maksudnya gimana teman-teman? Kita langsung aja lanjut. Kita masuk ke bentuk laporan posisi keuangan dulu ya teman-teman ya. Secara umum nih, laporan posisi posisi keuangan itu bisa dibuat dalam dua bentuk teman-teman. Satu namanya skontro ya, yang mana skontro ini gampangnya ya, ini adalah bentuk yang dibikin secara horizontal atau menyamping teman-teman. Nah, laporan posisi keuangan jenis ini itu disajikan dengan aset di sisi kiri dan liabilitas serta ekuitas di sisi kanan teman-teman. Nanti saya tunjukkan di slide selanjutnya ya. Nah, lalu yang kedua teman-teman, bentuknya staffel, vertikal atau menurun ya. Ini adalah laporan posisi keuangan yang disajikan secara menurun dengan urutan aset paling atas, liabilitas setelah aset, dan ekuitas setelah liabilitas ya teman-teman ya. Nah, ini adalah cara menyusunnya teman-teman. Cara menyusun laporan posisi keuangan. Berikut adalah contoh laporan posisi keuangan ya. Diketahui pada tanggal 31 Januari 2024 PT Crypto memiliki data berikut ya teman-teman ya. Satu, kas ada 1,2 miliar, lalu kedua ada piutang usaha 300 juta, kemudian ada utang usaha 100 juta, saham biasa 1 miliar, dan laba ditahan 400 juta teman-teman. Nah, tadi kan sebelumnya kita sudah membahas ya apa itu laporan posisi keuangan, terus bentuk-bentuk laporan posisi keuangan ya. Di slide yang kedua ini, dari cara menyusun laporan keuangan, saya akan menunjukkan ya laporan posisi keuangan itu bentuknya bagaimana untuk yang kontrol teman-teman. Nih, ini adalah gambaran dari laporan posisi keuangan ya teman-teman. Laporan posisi keuangan itu ada aset ya teman-teman, liabilitas dan ekuitas. Di dalamnya hanya tiga itu aja teman-teman ya. Pertama ada aset, yang mana isinya ada aset lancar dan aset tidak lancar ya, sesuai dari pembahasan chapter 2 mengenai dasar dari aset ya teman-teman. Habis itu ada liabilitas, di mana isinya adalah liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar teman-teman ya. Sesuai chapter 3, dasar dari liabilitas teman-teman. Nah, sekarang ada juga ekuitas ya teman-teman. Di sini ada saham biasa dan juga laba ditahan, teman-teman. Ini ada setoran modal dan juga ada saldo laba ya, teman-teman ya. Ini adalah kontrol. Di sisi kiri kita melihat ada aset, di sisi kanan ada liabilitas dan ekuitas. Ini kalau teman-teman bayangkan ya, ini mirip seperti persamaan dasar akuntansi dalam bentuk laporan, teman-teman. Kirinya ada aset, kanannya ada liabilitas ditambah ekuitas ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat, teman-teman. Data dari slide sebelumnya, itu kita mengetahui ya, aset si PT Kripto itu berupa kas ada 1,2 miliar ya teman-teman ya. Dan piutang usaha sebesar 300 juta teman-teman. Ini kita mundur satu slide untuk melihat ya. Nih ada kas 1,2 miliar dan piutang usaha 300 juta teman-teman. Ini adalah bentuk dari aset ya teman-teman. Maka dia masuk ke bagian aset dan spesifiknya ada di aset lancar ya teman-teman. Karena dia merupakan kas setara kas dan juga merupakan piutang usaha yang umurnya kurang dari 1 tahun ya teman-teman ya. Maka ada aset lancar sebesar 1,5 M atau 1,5 miliar. Untuk aset tidak lancar di data ini tidak ada ya teman-teman, jadi 0. Kemudian ada liabilitas teman-teman. Ini mengambil data dari slide sebelumnya juga. Ada utang usaha sebesar 100 juta ya teman-teman ya. Utang usahanya ini dikategorikan sebagai liabilitas lancar ya teman-teman. Kemudian ada ekuitas nih teman-teman. Ada saham biasa sebesar 1 miliar dan juga ada laba ditahan sebesar 400 juta teman-teman. Maka jumlah ekuitasnya adalah 1,4 miliar teman-teman ya. Nah, liabilitas tidak lancar tidak ada data ya teman-teman. Di sini ya, coba teman-teman perhatikan di bagian paling bawah kiri dan kanan ada bahasa yang namanya jumlah aktiva teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bingung nih, aktiva itu apa? Kok sebelumnya belum pernah dibahas ya teman-teman ya? Aktiva ini adalah istilah dalam akuntansi Indonesia ya. Aktiva ini istilah untuk aset teman-teman ya. Oke, aktiva sama dengan aset teman-teman ya. Nah, kemudian pasiva ini juga istilah dalam akuntansi Indonesia ya teman-teman ya. Pasiva ini adalah istilah untuk liabilitas dan ekuitas ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang mengatakan jumlah aktiva, maka dia sedang menanyakan jumlah dari aset teman-teman. Dan apabila ada yang bertanya jumlah pasiva, maka yang dimaksud adalah berapakah jumlah liabilitas ditambah dengan ekuitas ya teman-teman ya. Di sini kita dapat lihat jumlah aktiva itu
dapat 1,5 miliar dari jumlah aset lancar yang 1,5 dan juga jumlah aset tidak lancar yang 0 rupiah ya teman-teman. Maka dapat 1,5 miliar di jumlah aktiva. Nah, sama halnya di jumlah pasifa juga angkanya 1,5 miliar teman-teman. Tapi ini didapat dengan cara menghitung ya jumlah liabilitas lancar 100 juta ditambah dengan jumlah liabilitas tidak lancar sebesar 0 rupiah, kemudian ditambah dengan jumlah ekuitas sebesar 1,4 miliar rupiah ya teman-teman ya. Maka dapatlah jumlah pasifa sebesar 1,5 miliar. Nah, teman-teman perlu perhatikan ya, di sini ada jumlah aktiva dan jumlah pasifa yang nilainya sama, teman-teman. Ini kembali lagi ke prinsip logika dasar akuntansi ya, yang tersaji pada persamaan dasar akuntansi di mana nilai aset itu pasti selalu sama dengan nilai liabilitas ditambah dengan nilai ekuitas teman-teman, atau persamaan itu bunyinya aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke slide ketiga dari cara menyusun laporan posisi keuangan teman-teman. Nah, ini ada bentuk staffel ya teman-teman. Staffel itu menurun ya atau vertikal teman-teman. Nah, ini ada bentuknya di mana aset itu paling atas ya urutannya teman-teman. Di sini ada aset lancar, isi datanya ada kas dan piutang usaha sama seperti yang skontro ya teman-teman. Kemudian ada aset tidak lancar, nilainya 0, jumlah aktifanya 1,5 miliar, teman-teman. Kemudian setelah aset, kita akan menyajikan yang namanya liabilitas, teman-teman. Di sini ada liabilitas lancar sebesar dengan rincian utang usaha sebesar 100 juta rupiah. Liabilitas tidak lancarnya 0 ya, teman-teman, karena tidak ada data. Kemudian ada ekuitas, teman-teman. Ekuitas ini isinya adalah saham biasa 1 miliar dan laba ditahan 400 juta, teman-teman. Maka jumlah dari ekuitas adalah 1,4 miliar dan jumlah pasifa adalah 1,5 miliar teman-teman ya. Jadi sebenarnya Staffel dan juga Scontrol ini isi laporannya sama teman-teman, tapi model mereka menyajikan laporan itu berbeda. Untuk Scontrol dia menyajikan secara menyamping ya atau horizontal teman-teman. Bisa dilihat aset ada di kiri, liabilitas dan likuiditas ada di kanan ya teman-teman. Namun apabila kita sedang membicarakan Staffel teman-teman, Staffel itu penyajiannya menurun teman-teman atau vertikal ya. Nah, aset itu paling atas ya dengan urutan aset lancar, aset tidak lancar, baru nanti ada liabilitas ya, liabilitas lancar, liabilitas tidak lancar, dan setelah liabilitas baru muncul ekuitas teman-teman ya. Nah, setelah penyajian aset lancar dan tidak lancar, maka ada jumlah aktiva, lalu setelah penyajian liabilitas lancar, liabilitas tidak lancar, dan ekuitas, maka akan ada jumlah pasifa teman-teman. Sekarang kita masuk ke slide terakhir dari setiap chapter kita ya teman-teman, yaitu adalah uji pemahaman. Jawablah pertanyaan berikut ya. Ini gunanya adalah untuk menguji pemahaman teman-teman dari pembahasan yang sudah saya berikan di video kali ini teman-teman ya. Nah, pertama, apa saja komponen dari aktiva teman-teman? Tadi kan kita sudah membahas di aktiva adalah apa. Jadi kalau ada yang nanya aktiva, maksud dia apa teman-teman? Nah, coba apa saja komponen dari aktiva ya teman-teman? Kemudian ada nih, nomor kedua, apa saja komponen dari pasiva teman-teman? Nah, ini kan sudah kita bahas juga pasiva itu apa. Dan apabila ada yang bertanya, mengenai pasifa, teman-teman tadi sudah saya jelaskan juga, maksud mereka menanyakan apa ya teman-teman ya? Apa saja komponen dari pasifa ya? Nah, sekarang ada ya pertanyaan ketiga, di mana apakah beban dan pendapatan itu ada di laporan posisi keuangan teman-teman? Coba teman-teman rewind kembali ke ke dalam video ini ya teman-teman, coba dilihat apakah menurut teman-teman ya ada beban dan juga ada pendapatan di dalam laporan posisi keuangan teman-teman. Nah, kurang lebih itu saja yang akan saya bahas di video kali ini, chapter 11 dengan judul dasar dari laporan posisi keuangan. Apabila ada yang ingin ditanya, teman-teman bisa chat di kolom komentar, dan juga apabila ya teman-teman sudah memiliki jawaban dari 3 pertanyaan ini, teman-teman bisa ikut komentar di kolom komentar dan memberikan jawabannya teman-teman. Apabila menurut saya ya, ternyata jawaban teman-teman ini benar, maka saya akan menanggapi, oke, jawaban kamu benar, dan apabila menurut saya jawaban teman-teman ini salah, saya akan menjelaskan ya, mengapa menurut saya itu salah, dan jawaban benarnya itu seperti apa ya teman-teman. Nah, sekian. Semoga materi ini dapat dipahami ya teman-teman. Apabila ada yang ingin ditanya, apabila ada kritik dan masukan ya teman-teman mengenai cara saya menjelaskan mungkin sulit dipahami, teman-teman bisa komentar juga di kolom komentar, dan semoga ya materi kali ini dapat dipahami dengan baik. Sekian, terima kasih. Ini adalah chapter 11 ya dari Gary's Art of Accounting Basics dengan judulnya dasar dari laporan posisi keuangan. Ini adalah akhir chapter 11. Terima kasih dan sampai jumpa di chapter 12 ya teman-teman.